Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Unperba yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya hari ini, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai hakikat di bulan puasa. Ibadah puasa sendiri sudah lama disyariatkan sejak sebelum dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga umatnya saat ini, umat akhir zaman. Ibadah puasa sendiri ini bisa dikatakan istimewa dan sangat unik. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena selain kesabaran dan juga menahan lapar dan haus, ibadah puasa sendiri ini juga bukan hanya untuk menahan, tapi meninggalkan sesuatu atau tahalil, yang artinya bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Karena sifat inilah mengapa bulan suci Ramadan dianggap sangat unik dan istimewa. Selain itu juga, Imam Ghazali sendiri pernah menjelaskan dalam salah satu karyanya yang terkenal yang berjudul Ihya Ulumuddin pada juz 1 halaman 293, yang artinya puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan. Puasa pada hakikatnya adalah sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah puasa disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amal batin dan murni. Dari penjelasan ini bisa kita petik bahwa ibadah puasa adalah kesabaran yang ganjarannya tiada tara. Kita dapat mengerti bahwa hadis qudsi selalu menyebutkan, ibadah puasa dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa Ramadan juga ini mengambil seperempat dari keseluruh keimanan, karena puasa itu setengah dari kesabaran, hadis riwayat At-Tirmizi, sedangkan kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan, hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Khatib. Selain itu juga puasa memiliki manfaat yang banyak. Selain untuk kesehatan, puasa juga memiliki salah satu manfaat yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang, yakni puasa dapat menurunkan keinginan syahwat setan yang ada di dalam diri kita. Syahwat sendiri itu merupakan jalan masuk setan ke dalam tubuh kita. Dengan adanya ibadah puasa ini, itu mempersempit pergerakan setan di dalam kita. Bukan hanya mempersempit pergerakan, tetapi juga mempersempit lahan subur dan pacu setan di dalam diri kita. Dari sinilah ibadah puasa bisa dikatakan sebagai tameng bagi kita untuk melindungi diri kita dari setan-setan yang ada di dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni adama majrad dami fadaykum ribahum bil jo, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu berjalan pada anak Adam. Oleh karena itu, hendaklah kalian menyempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwa dengan puasa itu mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh manusia. Bukan hanya mempersempit ruang gerak saja, tapi juga mengurangi lahan syahwat bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Karena itulah Allah sangat mengistimewakan umatnya yang berpuasa dengan ganjaran yang tak terduga, entah dari kuantitas ataupun kualitasnya. Maka dari itu, selama masih dijumpai dengan bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama meningkatkan pahala dan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan hanya datang satu kali dalam satu tahun. Belum tentu di tahun berikutnya kita dapat bertemu dengan bulan ini. Karena itulah, manfaatkanlah bulan ini sebaik-baik mungkin untuk meningkatkan ganjaran dan pahala serta ibadah kita.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, perbanyaklah ibadah kalian, namun kurangilah maksiat. Karena ibadah hanya akan membawa kalian ke surga, sedangkan maksiat hanya akan membawa kalian ke neraka. Cukup sampai di sini saya menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sobat Unperba dimanapun kalian berada. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.